Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kali ini diberi kesempatan untuk membahas mengenai representasi negara dalam merealisasikan bonum komane dalam studi kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai pasca pandemi di Indonesia. Sebelum kami membahas mengenai representasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing yang dimulai dengan saya. Nama saya Jessica Sylvia Fernanda Surbakti sebagai moderator. Latar belakang dari artikel dengan judul Pajak dan Hukum Pajak, Representasi Negara dalam Merealisasikan Bonum Komune, Studi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Pandemi di Indonesia. Pajak adalah sumber penghasilan negara yang bersumber dari masyarakat. Hampir 80% dari pendapatan negara bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dalam mewujudkan kenaikan pendapatan negara, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari pajak, salah satunya dengan reformasi perpajakan. Dalam pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan merupakan wujud dari reformasi perpajakan. Dalam undang-undang ini terdapat amanat penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai yang awalnya 10% menjadi 11%. Penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai menjadi suatu upaya negara untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak sebagai penerimaan negara yang paling besar. Pajak pertambahan nilai sendiri merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Namun, pajak pertambahan nilai ini bersifat tidak langsung, karena pajak ini tidak langsung dibayarkan oleh penjual barang dan atau jasa, melainkan dibebankan atau dibayarkan oleh konsumen terakhir. Kembali pada pembahasan tentang penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai yang semula sebesar 10% menjadi 11%, yang mungkin terlihat hanya bertambah sedikit, yakni sebesar 1%. Hal ini dikarenakan untuk menghitung pajak pertambahan nilai menggunakan rumus dasar pengenaan pajak dikalikan dengan harga barang dan atau jasa. Perbedaan besaran pajak ini akan semakin terasa besar dan memberatkan untuk harga barang dan atau jasa yang harganya lebih mahal. Tentu hal itu akan memberatkan masyarakat Indonesia yang kebanyakan merupakan konsumen akhir. Dalam artikel ini, penulis akan membahas lebih lanjut dan lebih komprehensif atas kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dengan sudut pandang kontra, karena kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yang memberatkan masyarakat Indonesia. Dalam menyusun artikel ini, penulis telah merumuskan masalah-masalah yang akan dijawab dalam artikel ini. Yang pertama, bagaimana pajak pertambahan nilai mempunyai pengaruh yang signifikan pada masyarakat saat pasca pandemi di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat terhadap realisasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai. Kajian pustaka dalam bahasa Inggris PPN disebut Value Add Tax atau Goods and Service Tax. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ketentuan kenaikan tarif PPN yang meningkat dari 10% menjadi 11%. Menurut Damayanti Supramono, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri, baik konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Bonum comune berasal dari bahasa Latin yang berarti kebaikan bersama. Bonum comune dikenal sebagai cita-cita publik atau tujuan bersama untuk terus diwujudkan. Dan Ramon Nadres menyebutkan bahwa kebaikan bersama atau bonum comune pada dasarnya bukan suatu hal yang deskriptif dan informatif, namun berciri etis. Kebaikan bersama adalah kebaikan moral. Ia berciri spiritual sehingga orang hanya bisa mencernanya karena setiap orang memang dianugerahi aspek rohani dan aspek jasmani. Virus corona atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19 awal mulanya berkembang di Wuhan, Cina. Menurut situs Itjen Kemendikbud, pandemi COVID-19 merupakan wabah yang terjadi secara serentak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Ini merupakan penyakit menular yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, dan biasanya berdampak pada banyak orang. Yang pertama adalah telah praktis. Pendapatan yang dinyatakan oleh subjek pajak tidak hanya bergantung pada tingkat pendapatan dan tarif pajak, tetapi juga pada tanggapannya terhadap peraturan perpajakan. Pernyataan pendapatan yang telah memiliki hubungan positif dengan tingkat kekhawatiran tentang audit pendapatan, semakin masyarakat patuh
untuk membayar pajak semakin tinggi penerimaan pajak. Yang kedua adalah telah teoritis. PPN di banyak negara diartikan sebagai value added taxes atau consumption tax. Soekarji menyebutkan bahwa pajak konsumsi merupakan pajak yang dikenakan atas pengeluaran dari konsumsi. Du and Friedlander memilih pajak konsumsi berdasarkan pendekatan, yakni pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. PPN tergolong pajak tidak langsung. PPN dijadikan sebagai suatu pilihan jenis pajak oleh beberapa negara karena mempunyai beragam karakteristik positif. Hollenbeck yang merupakan tokoh sejarah pemikiran Barat yang sangat akrab dengan konsep bonum commune, terutama saat membahas tentang visi bersama tentang hidup yang baik dalam suatu komunitas. Hollenbeck menerangkan beberapa usaha yang dilakukan untuk membuat definisi bonum commune, di antaranya yang pertama, bonum commune diartikan sebagai kesejahteraan umum, yang kedua, bonum commune diartikan sebagai kepentingan publik, dan yang ketiga, bonum commune diartikan sebagai barang atau jasa publik. Yang ketiga ada telaah dogmatis. APBN menjadi fondasi agar ekonomi nasional tidak terpuruk semakin dalam. Kerja keras APBN di 2021 terbukti mampu membawa ekonomi Indonesia bakal lebih baik dari kondisi pra-pandemi. Sejalan dengan masa pemulihan ekonomi Indonesia yang terus bergerak positif, sangat penting untuk mempersiapkan landasan yang kondusif bagi konsolidasi fiskal di 2023, di mana APBN harus kembali kepada jalurnya dengan defisit anggaran kembali pada level maksimal 3%. Aspek kesehatan keuangan negara tersebut tidak boleh terbengkalai agar APBN dapat berkelanjutan. Guna mencapai struktur APBN yang kuat, maka fondasi perpajakan juga harus terus dibangun. Justinus menerangkan bahwa waktu penyesuaian tarif PPN telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR, dengan tetap berpegang pada kondisi ekonomi yang terjadi. Justinus juga menyampaikan bahwa hilir kenaikan tarif ini adalah gotong royong untuk membantu masyarakat melalui berbagai bantuan sosial atau bansos. Dan terakhir ada telah filosofis. PPN mulai dikenakan pada tahun 1947 dengan sebutan pajak pembangunan 1. Maulida menyebutkan bahwa pada 1950 berlaku pajak peredaran dengan tarif 2,5%. Kemudian cikal bakal PPN modern dimulai pada tahun 1951 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 (STTD), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1993 dengan nama pajak penjualan. PPN saat itu dinamakan dengan pajak penjualan. Kurang lebih 30 tahun, pajak penjualan telah memberikan kontribusi yang sangat penting untuk dikonsumsi di Indonesia. Bonum commune berasal dari bahasa Latin, berarti kebaikan bersama. Bonum commune dikenal sebagai cita-cita publik dengan tujuan bersama yang diwujudkan. Pembahasan 1. Pengaruh signifikan yang masyarakat rasakan saat pasca pandemi di Indonesia. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat, bersifat memaksa atau wajib pajak kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah pajak bertambah nilai atau PPN. PPN merupakan pajak dari konsumsi yang diterapkan atas penjualan dan pembelian barang atau penggunaan jasa pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh status pengusaha kena pajak. Pada tanggal 1 April 2022, pemerintah telah resmi menaikkan tarif PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Kenaikan ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kenaikan tarif PPN ini disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya karena pandemi. Karena tidak hanya negara Indonesia saja, melainkan seluruh negara di seluruh dunia merasakan dampak yang signifikan dari adanya COVID-19 ini. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 14 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ditegaskan bahwa tarif baru PPN sebesar 11% berlaku atas transaksi yang penyerahan barang atau jasanya atau pembuatan faktur pajaknya dilakukan pada tanggal 1 April 2022 dan seterusnya. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP memuat beberapa perubahan aturan perpajakan. Di antaranya adalah 1. Beberapa barang dan jasa yang bebas PPN. 2. Penetapan tarif tunggal PPN. 3. Pajak UMKM menjadi lebih ringan. 4. Perbaikan progresivitas tarif pajak penghasilan orang pribadi. 5. Penggunaan NIK sebagian PWP untuk wajib pajak orang pribadi. 6. Tarif pajak penghasilan badan menjadi 22%. 7. Pengenaan pajak atas natura.
Pembahasan yang kedua, dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat terhadap realisasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai. Peningkatan tarif pajak pertambahan nilai PPN yang awalnya 10% menjadi 11% telah diresmikan pemerintah pada tanggal 1 April 2022. Hal ini menuai beragam pendapat baik pro maupun kontra dari masyarakat dan pengusaha terhadap kenaikan tarif PPN. Yusuf Randy Manigat, selaku peneliti Center of Reform of Economic atau CORE, menyebutkan apabila skema kenaikan PPN single tarif ditetapkan, maka muncul ketidakadilan. Hal ini dikarenakan kenaikan PPN secara keseluruhan justru akan sangat merugikan kelas ekonomi menengah ke bawah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Ahmad Tauhid, menyebutkan bahwa konsumen diperkirakan akan menanggung biaya lebih besar dari kenaikan harga jual produk dan menyulut inflasi semakin tinggi. Ahmad menambahkan bahwa bagi sektor pengusaha, kenaikan tarif PPN ini akan menambah beban perusahaan. Berikut beberapa potensi dampak negatif dari kenaikan PPN terhadap beberapa indikator ekonomi. Yang pertama adalah kenaikan PPN 11% berpotensi semakin menyorong kenaikan inflasi. Yang kedua, penurunan daya beli masyarakat karena kenaikan PPN yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah peningkatan tarif PPN mempunyai kemungkinan untuk menambah angka pengangguran. Baik, setelah kita mendengarkan mengenai pembahasan dalam kenaikan PPN ini, izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa. Yang pertama itu ada motif utama pemerintah Indonesia dalam menaikkan tarif PPN utamanya itu adalah untuk menambah pemasukan penerimaan anggaran negara yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi Indonesia. Yang kedua itu ada penerapan dalam berbagai potensi dampak negatif dari adanya regulasi dalam pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang diantaranya itu 1. Kenaikan PPN sejumlah 1% berpotensi semakin menyorong kenaikan inflasi. Yang kedua, penurunan daya beli masyarakat terhadap kenaikan PPN yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, terakhir, peningkatan tarif PPN mempunyai kemungkinan untuk menambah angka pengangguran. Dan untuk konklusi yang dapat kita ambil dari artikel ini adalah berdasarkan semua potensi dampak negatif kenaikan tarif PPN di tengah tekanan global saat ini akan beresiko terhadap terhambatnya pemulihan ekonomi. Untuk menjaga masa pemulihan, pemerintah harus melakukan berbagai upaya dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus terus mengawasi perkembangan harga-harga komoditas, utamanya itu pangan dan energi, dan mempersiapkan berbagai langkah dalam menjaga konsumsi masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa belanja negara dilakukan dengan tepat agar keselamatan rakyat, ekonomi, serta menjaga kesehatan APBN itu sendiri terjaga. Di mana untuk saat ini, program pemulihan ekonomi harus tetap menjadi prioritas, yang salah satunya adalah program peningkatan ketahanan dan penciptaan kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman mengenai studi kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai pasca pandemi di Indonesia. Jika ada tutur kata, kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.